A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat atas kehadirannya. Kita mungkin akan langsung saja ya untuk kajian hari ini berdasarkan beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan coba ulas terkait dengan prinsip infak di dalam Al-Quran. Ini akan melebar mungkin nanti diskusinya, nanti kita akan perdalam dengan tanya jawab insya Allah. Saya izin untuk share screen. Baik, jadi judulnya hari ini adalah prinsip infak di dalam Al-Quran. Ya. Kita akan coba, ini sudah cukup sering sebenarnya dibahas, tapi ya persoalan infak ini memang penting begitu ya, karena terkait dengan penghidupan masing-masing. Selama di dunia tidak cukup hanya memperoleh rezeki yang langit begitu, harus juga disempurnakan hingga memperoleh rezeki buminya begitu. Insya Allah kita akan langsung aja lihat berdasarkan Al-Quran. Semoga ini hanya pengantar ya untuk kita memulai diskusi. Baik sahabat-sahabat, kita akan mulai dari melihat Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 215, sesuai dengan pertanyaan yang masuk terkait dengan makna ayat ini. Ada urutan belanja begitu ya. Nah, kita akan coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu, apa yang harus mereka belanjakan? Gitu. Katakanlah, apapun yang kamu belanjakan dari kebaikan, gitu ya, adalah untuk kedua orang tua, kerabat, anak-anak, yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dan apapun yang kamu kerjakan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah terhadapnya maha mengetahui, alimun. Jadi ini ada urutan di dalam nafkah, dimulai dari orang tua gitu ya. Dimulai dari orang tua, kerabat, anak-anak, kemudian ibnu sabil gitu ya. Nah, ini kita akan coba memahami ayat ini. Di sini ada gambar. Ini quote ya, quote. By helping others, we help ourselves, katanya. Jadi dengan menolong orang lain, maka sesungguhnya kita menolong diri kita sendiri. Jadi sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, tatanan masyarakat yang soleh itu akan menjadi jaminan yang lebih besar ketimbang pola hidup sendiri-sendiri. Bayangkan ketika seseorang hanya mengandalkan hasil upayanya sendiri, kan sukses belum tentu ya. Setiap orang tua bekerja tentu dengan harapan bisa meninggalkan anak-anaknya dengan kecukupan, gitu kan. Agar nanti ketika orang tuanya sudah tidak ada, anak-anaknya ditinggalkan dengan bekal harta, kekayaan, simpanan yang si anaknya kemudian bisa menjalankan hidup dengan lebih mudah gitu. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua upaya yang dilakukan pasti akan membuahkan hasil gitu ya. Bayangkan ketika kita hidup di dunia, kita individual, kita berusaha mengejar kemapanan ya. Tapi ternyata di ujungnya tidak tercapai apa-apa, kemudian anak-anak kita juga harus berjuang sendiri gitu. Karena selama masa mudanya juga nggak dekat dengan saudara, nggak dekat dengan masyarakat, dengan kerabat ya. Jadi sebenarnya kan tatanan silaturahim itu yang akan membuka rezeki sang anak. Jadi ketika orang tuanya adalah orang yang mungkin baik amalnya, banyak membantu orang semasa hidupnya, ketika orang tuanya sudah tidak ada, banyak
masyarakat ya, baik dari keluarga ataupun kolega yang kemudian turut memperhatikan nasib dari keluarga yang ditinggalkan dari almarhum. Karena apa? Karena jasanya banyak buat orang lain gitu ya. Jadi selama hidupnya itu dia melalui pola muamalah dan sedekahnya itu banyak membantu orang sehingga dia termasuk orang yang disayang gitu oleh masyarakat gitu. Jadi dengan menolong orang lain itu sebenarnya kita menolong diri sendiri karena tatanan masyarakat yang dibangun ketika satu dan lain saling tolong menolong itu akan timbul kasih sayang gitu. Bayangkan kalau kalau dinamika hari ini di dalam satu lingkungan di sana hiduplah masyarakat yang mungkin orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin di sekitar area gitu. Kalau tidak saling mengenal, bahkan orang-orang kayanya hidup bermewah-mewahan, berlaku sombong, merasa dirinya lebih baik, menghinakan orang lain, wah banyak kejahatan nanti ya. Banyak orang yang kemudian tergiur untuk merampok harta kekayaan yang dia anggap kaya gitu. Tapi ketika orang yang mungkin Allah kasih kekayaan hidup di lingkungan masyarakat yang orang itu pun disayang begitu ya karena dia juga banyak memfasilitasi warga dan menginginkan kebaikan buat semua orang, dia akan dijaga gitu. Dia akan dijaga gitu. Nah demikian juga dengan turunannya semuanya gitu. Jadi kita nggak aneh ketika kita misalkan melihat ada orang yang hari ini sukses kemudian menjaga ataupun memelihara anak-anak orang lain dari keluarganya. Kenapa? Karena kehutangan budi dengan orang tuanya dulu. Jadi ini orang tua anak ini dulu banyak bantu saya katanya. Ini anaknya adik saya, anaknya kakak saya begitu ya. Ini ponakan, ini cucu bahkan dari orang yang banyak jasanya dalam kehidupan saya. Meskipun orang yang mungkin sudah wafat itu waktu ketika melakukan kebaikan tidak mengharapkan pamrih kan. Cuman dia tidak pelit di dalam belanja itu. Dia mengikuti saja sesuai dengan kaidah yang ada di Al-Quran. Ya. Ketika dia diberikan harta yang berlimpah melebihi kebutuhannya, maka dia nafkahi orang tuanya, dia nafkahi kerabatnya, dia nafkahi ya anak-anak yatim yang mungkin di sekitar area tidak punya pemelihara ya. Dia berikan beasiswa, sekolah dan lain sebagainya ya. Bahkan orang-orang miskin di sekitar pun diberikan sarana agar bisa berusaha ya. Dan juga tadi Ibnu Sabil adalah orang-orang yang anak-anak jalanan yang kemudian diberikan pembinaan, diberikan fasilitas agar mereka bisa menuntaskan hajatnya lah ya. Jadi bisa jadi orang-orang yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu, maka dia fasilitasi gitu. Jadi kebayang ketika dia melakukan itu untuk dirinya sendiri sebenarnya gitu. Di dunia itu dia akan menjadi orang yang disayang oleh masyarakatnya dan turunannya, keluarganya itu relatif akan terlindungi gitu. Itu belum lagi di hadapan Allah ya. Karena Allah hitung semua kebaikan itu sebagai sedekah karena dia mengeluarkan apa-apa yang Allah berikan kepadanya gitu ya, dalam rangka untuk mengharap wajah Allah. Ya Allah tambah, masyarakatnya sayang kepada dia, ya rizkinya terus ditambah karena menjadi bendahara yang amanah gitu. Nah jadi what goes around comes around, ada frase begitu ya. Apa yang kita lakukan di luar itu akan kembali ke kita juga. Kalau yang kita lakukan banyak kebaikan, tentu mekanismenya atas pengaturan Allah, banyak kebaikan yang akan kita terima juga. Tapi ketika kita banyak melakukan keburukan di luar, itu biasanya yang datang ke kita pun banyak keburukan begitu. Nah jadi ini yang pertama. Nah pertanyaannya adalah terkait keluarga. Kenapa di situ orang tua, kerabat, anak gitu ya. Tapi kalau istri dan anak seperti apa? Ya istri dan anak adalah bagian dari dirinya. Mungkin saya bantu dengan gambar ya. Jadi kita lihat di belakang nih tadi saya oret-oret. Mudah-mudahan kelihatan. Nah jadi kira-kira begini. Kalau manusia itu ya jadi kalau manusia itu nih
katakanlah seseorang yang sudah berkeluarga ya, ada suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya gitu kan ya. Nah, setiap orang kan punya rizki langit ya, rizki langit dan juga rizki bumi kan. Setiap orang itu Ya, punya silakan. rizki langit, punya rizki langit dan rizki bumi gitu. Jadi setiap orang punya rizki langit dan rizki bumi. Kalau Allah tidak kasih rizki langit, rizki bumi ini mencelakakan, pasti gitu. Jadi yang disebut rizki langit itu ya pengetahuan, pemahaman tentang kehidupan. Kalau rizki bumi dikasih terus-menerus, tapi tidak ditambah pengetahuannya tentang kehidupan, nanti wafat meninggalnya juga lebih banyak rizki buminya digunakan untuk keinginan syahwat dan hawa nafsunya gitu. Jadi meninggalnya itu dalam kondisi orang yang kemudian bergelimang dengan semua kemewahan, semua maksiat barangkali ya, istidraj lah istilahnya gitu kan. Dengan semua rizki yang Allah berikan, dia membelanjakan tanpa ilmu gitu. Nah, ketika seseorang bertaubat, biasanya sebelum rizki bumi dikasih, itu rizki langit dulu yang Allah sempurnakan gitu. Karena kalau rizki buminya dibuka seketika, sementara ilmunya belum sampai, itu yang disebut kadar Allah gitu. Allah yang mengkadar. Kalau hari ini yang kita terima segini, itu harus disyukuri dulu gitu. Pasti ada sebab kenapa Allah kadar segitu gitu. Nah, kalau kita bersyukur, Allah akan terus tambah, akan terus buka gitu. Jangan-jangan hari ini kita belum banyak diberikan kelapangan karena si selera hawa nafsunya masih tinggi sebenarnya kan. Hari ini nggak banyak belanja yang aneh-aneh karena nggak punya kemampuan. Tapi kalau saja Allah memberikan kemampuan, wah, barangkali si hawa nafsu itu akan tak terkendali gitu. Nah, jadi ada rizki langit, ada rizki bumi. Dan kemudian kita lihat bahwa di sini setiap manusia membutuhkan kehidupan. Jadi ada input ya, input atau penghasilan. Di sini ada output, pembelanjaan gitu. Ya kan? Gimana sekarang kalau seandainya nggak ada input? Apakah outputnya bisa nggak ada? Nggak mungkin. Kita butuh beli beras, kita butuh makan, belum kalau anak sekolah, belum operasional untuk transportasi ya, belum lagi punya rumah atau ngontrak rumah. Artinya apa? Selama manusia hidup, pasti biayanya akan terus jalan gitu. Nggak ada manusia yang hidup di bumi yang tidak membutuhkan biaya sepeser pun gitu. Kecuali dia mungkin hidup di hutan, dia belajar untuk hidup dengan alam begitu ya. Dan dia nggak banyak pergi kemana-mana gitu. Tapi secara umum ya setiap manusia yang hidup ya membutuhkan biaya gitu. Mau dia seorang ulama sekalipun, ya, mau dia seorang raja, ya, mau dia seorang apa namanya, ya semua manusia lah pada prinsip. Nah kemudian kita lihat kalau misalkan dia dan keluarganya sendiri tidak cukup, gimana dia mau membantu orang lain, ya? Kan tadi kalau dia mau sedekah, bantu orang tua, bantu kerabat, bantu yatim, bantu miskin, bantu ibnu sabil, syaratnya apa? Kemampuannya harus meningkat, gitu kan? Kemampuannya harus meningkat. Nah, kita lihat pembelanjaan ya. Ini rumus belanja. Ini rumus belanja. Kalau inputnya lebih kecil dari output, gitu ya, artinya kan defisit. Defisit. Kalau defisit itu artinya penghasilan 500.000, pengeluarannya 2 juta misalkan. Berarti setiap bulan defisitnya 1,5 juta. 1,5 juta kalau tidak bertambah si penghasilannya, maka setiap bulan defisit 1,5 juta kali aja terus, artinya tertumpuk oleh hutang kan. Terus-menerus akan semakin dibebani dengan hutang gitu. Di sana yang kemudian memicu orang masuk ke lembah meminta-minta gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau penghasilannya sama dengan sama dengan output, ya, dapatnya gaji 2 juta, belanja 2 juta, impas, berarti nggak ada sisa, ya. Ya, hidup seadanya, nggak ada sisa, tapi cukup. Nah, tapi gimana kalau seandainya penghasilannya lebih besar dari pengeluarannya? Berarti ada profit.
berarti ada profit. Nah, dari profit inilah yang kemudian kita disuruh untuk melebarkan pembelanjaan gitu. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita paham ilmunya, kalau si daftar belanjanya, katakanlah ketika seseorang itu punya penghasilan yang besar, daftar belanjanya dia tambah gitu ya, dia tambah nih daftar belanjanya, dia mau menyantuni kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil. Ini saluran masuknya, penghasilannya ini Allah akan tambah. Semakin berat timbangannya, nafkahnya, semakin banyak nih si harta yang akan Allah kasih untuk dia menjadi bendahara gitu. Kalau orang tua agak berbeda posisinya. Kalau orang tua juga bagian kita. Jadi haknya orang tua itu adalah dinafkahi oleh anak. Kewajiban anak itu menafkahi orang tua apabila orang tuanya tidak mampu. Jadi kalau ada orang tua yang tidak mampu, sementara dia dan istrinya pun hidupnya terbatas, maka orang tuanya ditarik ke sini, ikut sama dia, tapi hidupnya diatur-atur lah. Karena orang tua bagian dari dirinya. Nah, berbakti kepada orang tua ini posisi di hadapan Allah berbeda nih, si keutamaannya. Ini akan mendatangkan ridho kan. Jadi dia akan diberikan banyak rizki langit, dan seiring jalan rizki buminya terbuka, kalau dia berlaku hormat kepada orang tuanya, tapi jika orang tuanya tidak mampu, maka dia ikut memelihara sambil tawakal ke Allah. Itu ada mekanisme rahasia di sana gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita akan lihat di ayat yang selanjutnya. Jadi di ayat yang selanjutnya di Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Khamr dan Al-Maisir. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar, ya, dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa pada keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang harus mereka belanjakan, apa yang harus mereka infakkan gitu. Katakanlah kelebihan, ya, yaitu yang melebihi dari keperluanmu. Demikian Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu dapat bertafakur. Jadi prinsipnya, semua yang disimpan akan membusuk gitu pada waktunya. Gitu. Sekarang kita menyimpan uang di tabungan, ya, menyimpan uang di tabungan, setiap bulan punya kebutuhan. Ya. Itu harus diukur. Jadi di sini perintahnya adalah infak. Ya, apa-apa yang melebihi dari kebutuhanmu, kelebihan dari yang diperlukan kan. Jadi tadi pertanyaannya adalah, pertanyaan yang masuk adalah, boleh atau tidak kalau saya menyisihkan dari uang ya di sebuah tabungan khusus yang kemudian dengan itu ketika ada yang perlu saya berikan sebagai sedekah gitu kan. Prinsip Al-Quran nggak seperti itu. Prinsip Al-Quran itu adalah kita hitung kalau misalkan kita punya tabungan ya, kemudian kita punya pengeluaran per bulan 20 juta misalkan. Per bulan punya pengeluaran 20 juta kali 1 tahun. Ya. Berarti berapa? 240 juta ya. Nah, 240 juta yang disisihkan untuk kebutuhan bulanan. Sisanya itu yang dicarikan jalan sedekahnya. Gitu. Itu jalan infaknya. Kepada siapa? Ya tadi, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada yatim. Ya. Bisa dalam bentuk zakat sudah pasti itu wajib. Bisa dalam bentuk infak membantu orang lain. Bisa dalam bentuk uangnya disediakan untuk membangun orang lain yang punya potensi. Sehingga dia berserikat dengan mungkin orang-orang yang punya potensi dan kemampuan tapi tidak punya permodalan begitu. Nah, jadi dia sudah memisahkan dulu yang dia butuhkan. Yang diinfakkan adalah yang melebihi dari kebutuhan, gitu. Kenapa itu penting? Karena manusia nggak tahu kapan meninggalnya, gitu.
Jadi katakan kalau misalkan kita mengambil prinsip begini. Misalkan seseorang ya, ini misalkan seseorang ya punya harta 1 miliar, katakan gitu ya. Katakan punya harta 1 miliar. Nah, dia hidup selama 1 tahun. Tadi per bulannya itu 20 juta gitu. Berarti dalam 1 tahun dia menghabiskan 240 juta ya, yang harus dia sisihkan untuk nafkah kehidupannya selama 1 tahun. Ini masih ada sisa kan? Masih ada sisa 760 ya. Ini angka-angka contoh aja ya. Jadi masih ada sisa 760 juta di tabungannya karena 240 juta sudah diamankan untuk 1 tahun. Nah, yang jadi problem, kalau ternyata dalam 1 tahun dia kemudian wafat, 760 juta ini nanti Allah akan tanya, ya, akan tanya, gitu. Gimana kita mempertanggungjawabkannya? Karena kan 760 juta ini disimpan, khawatir nanti ke depannya kita nggak punya penghasilan lagi, harus ada bekal, gitu. Tapi usia belum tentu nyampe, gitu. Padahal kalau ini kemudian dia belanjakan sesuai ilmu nafkah, belum tentu juga habis nih. Ya, ternyata setelah dia coba tadi cari ya siapa yang butuh, siapa keluarga yang membutuhkan bantuan, sesuai prinsip agama ya, membantu orang juga fisabilillah begitu, kepada yatim yang membutuhkan, kepada ibnu sabil gitu. Bisa jadi semuanya udah dibantu, uangnya masih ada sisa. Ternyata sudah royal juga masih ada sisa 500 juta nih yang dia nggak mampu membelanjakan kan. Ada 500 juta sisanya gitu. Ini nggak ada masalah kalau meninggal karena dia sudah berusaha tapi nggak mampu menghabiskan gitu. Gitu. Nah biasanya kalau seandainya orang kemudian berjuang untuk mencari pembelanjaan yang hak, bantu masyarakat dan sebagainya, bikin usaha bersama, itu ternyata uang-uangnya yang dikerjasamakan dengan orang lain alih-alih berkurang, ternyata Allah kasih karena berkah, ini balik lagi bagi hasilnya gitu. Non bunga ya, kalau bunga nggak boleh, tapi bagi hasil, anak-anak yatim, anaknya famili, kerabat yang dia bantu berhasil semuanya, sekolahnya maju, jadi orang sukses. Yang ada, ini ngalir semua rezekinya. Si keluarganya tadi, kan dia punya keluarga nih. Ini semua dipelihara oleh orang-orang ini karena merasa bahwa keutangan budi ke orang tuanya gitu. Gitu. Dan yang paling utama kalau meninggal, dia bisa mempertanggungjawabkan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mekanisme ini diyakini, itu yang paling susah itu adalah menghabiskan uang. Kalau misalkan rizkinya manusia itu dia mampu untuk membuka secara full, ini kalau manusia tadi ada rizki lahir ya, ada rizki bumi kan. Ini rizki bumi dan rizki langitnya sebenarnya ini berlimpah. Ini pasti berlimpah nih, nggak mungkin pas-pasan gitu. Ini berlimpah. Gitu. Tapi kebanyakan manusia bahkan tidak bisa membuka 1/10 gitu ya. Atau 10% dari kantong rizkinya. Jadi rizki Allah yang banyak itu sebagian besar manusia bahkan nggak bisa mengambil 10%-nya gitu. Lebih banyak dikadar karena nggak siap. Kalau dikasih semua itu, dia nggak akan menggunakan ilmu ini dalam belanja ya. Yang ada dia makin terjebak ke dunia. Ya, makin nimbun, makin punya rumah mewahnya banyak, ya mungkin mobilnya 5 ya di garasi, orangnya cuma 3. Ya, jadi terus semuanya itu pembelanjaan untuk dirinya, untuk memperkaya diri. Bahkan kalau yang umum terjadi karena uangnya banyak, ditaruh di bank kurang, itu diribakan, pinjemin ke orang jadi rentenir gitu. Makin kaya memang. Tapi semua kekayaannya ini akan makin membenamkan dia di dunia gitu. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan kedua. Kalau ditanya gimana kaidah di dalam infak, yaitu yang dihitung kebutuhan kita berapa, sisanya yang nggak dibutuhkan
ya, melebihi 1 tahun itu direncanakan ya. Tapi yang maksudnya berinfak itu bukan, ada orang punya usaha langsung kasih, nggak begitu juga. Karena di luar banyak juga orang yang kemudian memanfaatkan kebaikan orang lain. Jadi ketika ada orang yang punya usaha, ya kita lihat dulu seperti apa dia mengelola usahanya, serius atau tidak. Kalau perlu carikan orang yang lebih ahli agar belajar dulu dari pengalamannya, sambil kita support secara bertahap permodalannya kan. Artinya agar betul-betul maju gitu. Jadi kita punya kewajiban juga ketika membantu orang lain harus dengan ilmu, bukan berarti hanya sekedar menghabiskan uangnya, semoga Allah senang. Enggak. Ada kaidah ilmu juga dalam berinfak gitu, dalam bersedekah gitu. Nah, kalau dia melakukan itu, Allah yang akan ajari bagaimana cara bersedekah yang benar. Kalau dia terus menjadi hamba yang bersedekah, rizkinya tidak akan kurang gitu. Nah, itu sahabat-sahabat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lihat di Quran Surat Luqman, Quran Surat 31, ayat 12. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah gitu ya. Yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, bebas dari segala kebutuhan, Maha terpuji. Ini kalimatnya kan fa innallaha ghaniyun hamid gitu. Allah Maha Kaya gitu ya. Maha Kaya dan Maha terpuji. Allah nggak butuh harta kita. Allah punya sumber simpanan kekayaan yang berlimpah. Semua yang Allah sudah kasihkan ke makhluk sampai hari ini, dari awal zaman sampai nanti, itu tidak mengurangi sedikit pun yang di sisi Allah. Bayangkan, kalau misalkan kita menghabiskan semua sisa tadi ya, kita masih punya surplus harta, tabungan, kita atur itu mulai menolong orang lain dalam rangka mengharap ridho Allah, wajah Allah. Masa ya Allah yang berkelapangan itu tidak memberikan gitu. Karena kantong itu diberikan bagi yang pandai menyalurkan. Makanya disebut nafkah itu seperti corong. Jadi dia seperti corong air gitu. Nah, itu begini. Semakin pandai membelanjakan, ya, semakin besar si lubangnya ini diisinya. Gitu. Sampai ini karena saking pandainya membelanjakan, mengharap wajah Allah, ini tuh luber gitu. Udah dibagi-bagi ke orang, buat dirinya sendiri juga. Apalagi udah sangat cukup ya. Tambah lagi disempurnakan kan tadi, rezeki lahirnya juga rezeki langitnya kan disempurnakan kan. Rezeki langit disempurnakan artinya meski orangnya punya kekayaan yang besar di dunia, tapi hatinya qanaah. Terus dikasih uang banyak mau buat apa? Makan senangnya tetap pakai ikan asin, ya, tahu, tempe, nasi gitu kan. Bukan berarti kalau rezekinya makin banyak kemudian menu makannya berubah. Enggak, dia mah udah senang dengan yang hari ini yang sederhana. Gitu kan. Jadi kalau rezeki langit terus disempurnakan, maka ketika si rezeki buminya ditambah, ya si orangnya nggak macem-macem gitu. Karena yang harta itu nggak ada artinya buat dia gitu. Dia bahkan senang bisa menjadi bendahara Allah, membantu orang lain ya, menjadi hamba yang semakin membangun kesolehan gitu, bersyukur pada Allah selama di dunia, diberikan kesempatan sehingga bisa menjadi petugasnya Allah membagi-bagikan rezeki kepada orang lain kan. Itu begitu. Nah, ini kalau dia bersyukur, maka dia akan Allah tambah gitu. Tapi kalau di sini dia pelit, maka katakanlah tadi ya, di sininya dia tutup pembelanjaannya, ya. Ini airnya kan berarti sisa nih, masih banyak. Kalau itu tabungan ya,
Katakanlah itu ini air nih di dalamnya corong nih, gitu. Masih banyak. Ya di sini di stop dulu, udah dikadar sama Allah kan. Buat apa diisi juga ngeluber, makin disimpan buat sendiri, ini nggak ada yang nyampe ke orang lain kan. Tapi kalau ininya dia pandai dengan ilmu, mengeluarkannya dengan ilmu air kehidupan ini Allah tambah terus nih salurannya gitu. Ya ini ada ilmunya, ada rahasianya sendiri begitu ya. Jadi hidup mah nggak matematika gitu. Allah yang ngatur rumusnya begini gitu. Kalau kita kan matematika gitu. Ya kalau uang dibelanjain terus ya habis, nanti buat kita ke depan gimana gitu. Padahal malaikatnya terus bertugas selama orangnya masih hidup kan. Nah kemudian ini kita lihat di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 16 sampai 17 gitu ya. Iblis berkata begitu. Ini dialognya Allah dengan iblis kan? Karena engkau telah menyesatkanku, benar-benar aku akan duduk menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Gitu. Jadi iblis itu cari temen kan, dikasih sama Allah fasilitasnya penangguhan. Ya, jadi selama di dunia diberikan job desk. Job desk-nya salah satunya adalah silakan dihiasi dunianya gitu. Jadi program menghias dunia gitu ya. Setan itu punya project ya, yaitu dihiasi dunianya itu supaya tampak indah. Supaya manusia itu lupa mau nanti ini tuh cuman sementara dan dia akan pulang, dia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Saking indahnya dihiasi oleh setan, sehingga manusia bercita-cita, yang penting aku kaya di sini, yang penting aku makmur di sini, gitu kan ya. Urusan nanti ya nantilah, ya. Yang penting mah sekarang aja dulu. Langsung dibuat daya jangkau cita-citanya jadi pendek. Nah jadi ini hacker nih, ya kan program dunia itu semacam kode-kode logik program kalau hari ini ya. Itu sama setan dirubah-rubah, wah semuanya jadi tampak indah begitu ya. Lihat orang pakai mobil mewah, pakai rumah yang tadi besar, ya kaya, punya jabatan tinggi, punya power, punya kekuasaan dan sombong. Begitu kita ngelihat, kita enak ya kalau bisa jadi seperti dia, dikasih power, dikasih kekuasaan, dikasih harta. Padahal bersekutunya dengan setan. Gitu. Bersekutunya dengan setan kan. Sama setan dibantu tuh. Nah, dibantu gitu kan. Semua larangan Allah diterabas ya. Sehingga dia bisa punya kekayaan segitu besar, menzolimi orang banyak. Tapi terus orang yang nggak ngerti ngelihat kan pengen jadi kayak gitu. Ya nauzubillah min zalik ya. Itulah yang kemudian semua orang-orang yang punya power, sombong, hidup bermegah-megahan, kemudian nanti mereka pergi jalan-jalan ke luar negeri. Tinggal di-shoot, di video, kemudian diberikanlah tuh ajaran-ajaran kepada manusia lainnya. Kalau kalian mau kaya, hidup makmur, ikuti kami katanya. Tergiur kita pengen kan, semua ikut seperti mereka dengan pola yang salah itu. Nah, baca Al-Quran nggak ada hasilnya katanya. Baca Al-Quran nggak kaya-kaya katanya. Mending kita ikuti tips and trick dari orang-orang yang itu bisa kaya dengan cepat. Gitu. Ya. Nah jadi itu harus hati-hati karena itu alam setan, ya kan? Dia duduk menghalangi dari jalan Allah yang lurus, dari depan, dari belakang, kiri, kanan, semua arah dia akan menyerang gitu. Ya, dia hiasi dunia ini sehingga ini menjadi cita-cita kita satu-satunya. Nah, kemudian di Quran surat At-Tolak, Quran surat 65 ayat 7.
biarkanlah berbelanja orang yang mempunyai keluasan dari keluasannya. Jadi orang yang dilapangkan belanja sesuai kelapangan, jangan medit. Ya kan? Kadang-kadang orang yang dikasih kelapangan itu saking takut habis, pelit. Bisa begitu. Wah, kita harus hidupnya hemat. Itu mah bukan hemat. Belanja mah sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Kalau perlu, meskipun barangnya agak mahal dan kemampuannya ada, jangan takut uangnya habis. Kalau itu belanjanya tepat, itu nanti Allah yang akan ganti gitu. Nah, jadi seringkali orang yang punya kelapangan nggak berani belanja sesuai kelapangan. Hidupnya irit karena menyiapkan masa depan. Ya. Dan sebaliknya ada orang yang penghasilannya sedikit, hidupnya royal. Boros. Ya, nggak tahu mati kapan, nikmati aja yang ada katanya. Gitu kan ya. Nggak mikir sama sekali masa depan. Pokoknya dinikmati gitu. Salah juga. Islam itu ya tengah-tengah antara itu. Nah, dan barang siapa yang dibatasi atasnya rizkinya, ya, biarkanlah ia berbelanja dari apa yang telah diberikan Allah padanya. Jadi belanja dengan yang ada aja gitu. Kurang, ya nggak apa-apa, belanjain dulu yang ada. Sisanya, tawakal ke Allah sambil berusaha. Allah tidak memikulkan ya diri manapun atau jiwa manapun kecuali terhadap apa yang telah diberikannya. Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Nah, ini harus kita garis bawahi nih. Ini janji Allah nih. Allah tidak memikulkan terhadap jiwa manapun ya, kecuali terhadap apa yang telah diberikannya. Ya. Nggak punya ilmunya, pengen proyeknya misalnya. Oh, bukan di situ jalan rezekinya. Ya. Karena lihat kalau orang lain main di proyek perumahan, proyek konstruksi, jadi developer. Saya ingin juga masuk ke sana. Ilmunya nggak ada, gitu ya. Karena dia berpikir bahwa kalau jadi developer pasti kaya, gitu. Padahal enggak. Ilmunya dia apa? Kemudahannya dia apa? Apa beban yang mampu dia pikul sesuai apa-apa yang Allah kasih ke dia? Ketika dia kerjakan itu namanya bersyukur, gitu. Jangan bergerak dengan sarana yang tidak diberi kemampuan hanya karena punya cita-cita dan waham kalau lewat karir atau jalur itu kayaknya lebih cepat kayanya. Enggak, kaya mah Allah bisa ngasih dari mana aja. Justru kuncinya bersyukur kan. Nah, kenapa sekarang manusia lebih banyak yang terpuruk, terbebani kehidupannya dengan macam-macam beban yang berat dipikul? Karena banyak yang melewati batas, mengerjakan hal-hal yang bukan Allah mudahkan di situ gitu. Punya cita-cita yang terlalu tinggi dan punya waham bahwa seakan-akan Allah itu terbatas pintu ngasih rezekinya gitu. Harus melalui profesi-profesi tertentu. Nah, jadi hidupnya ya terseok-seok ya, jadi pekerja rodi lah begitu ya, pekerja rodi hidupnya. Nggak bisa zikir, nggak bisa nikmati waktu dengan keluarga, tidak bisa mensyukuri kehidupan, karena pagi siang sore bekerja aja gitu, memikul beban yang terlalu berat. Ya, kalau setiap orang pandai memilih beban ya atau kegiatan sesuai yang Allah mudahkan, karena Allah kan tidak memikulkan tanggung jawab di luar kemampuan, itu justru akan banyak berbuah kemudahan. Ya, bertahap dayanya Allah tambah. Ya, nanti rezekinya juga Allah makin buka gitu. Jadi kita harus pandai bertasbih mengikuti sesuai daya pikul yang Allah sudah kasih hari ini gitu. Nah, biasanya yang membuat orang ingin segera buru-buru maju, cepat kaya, cepat sukses, cepat sampai, itu hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, terburu-buru ya. Nah, itu syaitan itu kan ngajak kita cepet-cepetan gitu, meskipun belum tentu benar gitu. Nah, alhamdulillah mungkin itu aja yang saya sampaikan dari prinsip infak kali ini. Bisa dibahas banyak sebenarnya ya, mau dari sudut mana gitu. Tapi mudah-mudahan dari pertanyaan yang diajukan melalui grup cukup terjawab begitu. Sisanya mungkin kita akan coba dalami melalui pertanyaan.
Mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana seharusnya niat seorang istri berinfak atau sedekah? Apakah sebaiknya diniatkan atas dirinya atau atas nama suaminya? Terus bagaimana mensikapi suami yang beberapa kali mensikapi seorang peminta atau pengumpul dana di lampu merah dengan kata dan sikap yang tidak bijaksana? Meski si suami juga bukan orang yang pelit kepada peminta-minta, namun beberapa kali kejadian sikap dan katanya menyakiti orang-orang itu. Sudah pernah istri menyampaikan saat kita kasih sesuatu, ya sudah lupakan. Kalau tidak mau kasih, ya nggak usah. Jangan sakiti hati dengan kata dan sikap yang tidak benar. Katanya orang-orang seperti itu harus dikasih pembelajaran agar tidak lagi seperti itu dan beribu argumen yang sangat benar. Memang jika dilihat dari sisi yang lain, suka bingung, mohon arahannya. Mohon arahannya. Ini istri itu amilin ya. Amilin. Jadi kadang-kadang rizki itu diberikan, ditambah oleh Allah karena istrinya yang pandai gitu. Suaminya bawa uang terbatas gitu. Katakanlah dalam satu hari kalau masak itu berapa ya? Saya nggak hafal ya, tembak jenggo aja. Misalkan sehari 50.000 misalkan. Ya untuk masak gitu ya. Tapi si istrinya pandai mengaturnya sehingga dia mungkin belanjanya agak besar, menunya sudah didesain sedemikian rupa menggunakan bahan baku yang sama, sehingga jatuhnya sehari itu bisa belanja dengan uang katakan setengahnya gitu. Atau katakanlah tadi 50.000, 40.000, berarti ada 10.000 sisanya kan. Jadi tadi jatahnya belanja 50.000, kemudian istrinya pandai ngatur, maka realisasinya 40.000, ada sisa belanja 10.000 gitu. Ya. Nah, kalau seandainya kondisi rumah tangganya itu terbatas dan membutuhkan banyak pertolongan dari Allah, yang 10.000-nya ini ya, cari jalan untuk sedekah gitu oleh si istri. Dia tidak membebani suaminya dengan sebuah anggaran khusus gitu ya, pos khusus, tapi jatah yang diberikan untuk belanja pandai mengaturnya sehingga ada sisa yang si istri itu bisa nolong orang lain gitu. Sambil mengharap wajah Allah gitu. Ya dia kan nggak perlu laporan juga sebenarnya ya. Ya tapi kalau suaminya juga baik ya itu bisa diskusi ya Pak. Alhamdulillah dengan budget segitu diatur-atur, adalah sisa sedikit kemudian tadi nyoba bantu saudara apa siapa gitu kan ya. Kalau suaminya berilmu juga senang suaminya gitu. Ya alhamdulillah kata suaminya gitu ya. Nah itu si istrinya dapat pahala, si suaminya dapat pahala dua-duanya gitu. Ya, tapi kalau dia ngomong gitu terus suaminya bilang, "Wah ya udah kalau gitu bulan depan saya kasih 40.000 aja." Kamu kok malah bantu orang lain, saya kasih segitu kan khusus buat kita. Istrinya dapat pahala, suaminya nggak dapat gitu. Gitu. Nah jadi istri ini sebenarnya bisa merubah kehidupan besar gitu. Kita kan menganggap bahwa rizki itu terkait dengan hasil usaha suami yang di luar. Padahal rizki itu tadi kan kita bahas tergantung ilmu belanjanya. Semakin dia pandai membelanjakan harta dan di situ dia menyisihkan infak bagi orang lain yang butuh dari kelebihannya, ya, maka corongnya dibuka. Jadi suami itu bisa jadi karirnya meningkat, ya. Atau kalau istrinya yang kerja, istrinya karirnya meningkat. Belum tentu karena dia hebat, karena pasangannya pandai bersedekah, bisa gitu. Bisa seperti itu. Nah, jadi rizki kita itu ditambah kemampuannya itu bukan karena hasil usaha kita, tapi karena pandainya kita bernafkah sesuai dengan yang Allah ridho, sehingga Allah kemudian mengamanahkan rizki tambahan. Gitu. Coba kalau kemarin segitu, sekarang ditambah, masih amanah nggak? Tambah lagi, tambah terus, sampai nanti kalau sudah ditambah terus mulai nggak amanah, tadi istrinya nyisihin kan, kalau 50.000 bisa belanja 40, sisa yang 10 disedekahin. Kalau nanti suaminya maju, istrinya dikasih uang belanja sehari 1 juta,
ya kan? Terus belanjanya cukup royal, katakan 100.000, 900.000-nya buat beli-beli ini itu, ya tinggal nunggu waktu ditutup, gitu kan. Jadi itu akan seperti itu aja, sesederhana itu sebenarnya. Jadi itu yang pertama. Istri sedekah menggunakan penghasilan suaminya, siapa yang dapat pahala? Dua-duanya, gitu. Nah, kemudian dengan syarat suaminya tadi kemudian juga nggak ada masalah ya. Ya pokoknya jatahnya segitu, kalau kamu atur-atur bisa ada sisanya, kemudian kamu sedekah bantu orang lain, aku juga ikut seneng, gitu ya. Oh itu dua-duanya dikasih pahala sama Allah. Kemudian yang kedua, ngasih di lampu merah gitu, ngasih orang miskin di lampu merah. Ya belum tentu miskin sebenarnya ya di lampu merah, karena hari ini ada yang profesinya begitu juga, ya pagi-pagi datang di sana, tapi kemudian dari hasil minta-minta itu bisa punya rumah mewah, punya perhiasan dan sebagainya. Jadi mereka punya investasi macam-macam, tapi sumber pemasukannya itu dari meminta-minta. Ya, jadi rebutan stopan, rebutan lampu merah gitu kan. Jadi udah project lampu merah, dan itu bershift-shift lagi ya. Jadi dalam satu lampu merah ada koordinatornya, di shift, hasilnya dikumpulin gitu kan ya. Ya mungkin ada fund manajernya juga, walau alam. Oh nanti hasilnya begini, kita beli ini, beli itu ya. Ya kalau kita tahu realitanya seperti itu, ya di lampu merah ya nggak usah dikasih gitu kan. Kalau mau salurannya lebih tepat, ya cari aja yang tetangga sekitar rumah, ada tukang sampah yang bekerja, ya ada orang tua yang masih berjualan dan kita kenal dia, ya karena dia ya orangnya memang begitu, hidupnya susah tapi nggak pernah ngeluh, selalu berusaha, nggak pernah minta-minta, ya itu yang kita tolong gitu. Alih-alih kita nolongin yang di lampu merah gitu. Jadi kalau nggak mau ngasih supaya lebih tepat, ya udah nggak usah dikasih. Tapi nggak usah digurui, ngapain gitu. Nanti kita yang jadi salah gitu ya. Jadi ketika nanti di lampu merah kemudian kita ngasih tapi dengan kata-kata yang kasar, kita merasa kita lebih beruntung, kita mau mengajari dia, nggak usah, bukan urusan kita gitu. Bukan urusan kita. Ya sudah jelas ya, Allah itu tidak akan Allah akan membuka pintu kemiskinan kan, itu janjinya bagi yang mereka yang meminta-minta gitu. Ya kita kalau lewat lampu merah terus kita bilang tobatlah, jangan minta-minta, nanti kamu makin miskin loh. Dia bilang enggak, saya punya harta perhiasan kok katanya. Justru ini bisnis model saya ngemis katanya kan. Gitu. Jadi ya kita nggak butuh capek-capek sebenarnya menyeru di sana gitu. Nah kalau mau ngasih ya ngasih aja, nggak apa-apa. Misalnya ada ibu-ibu yang susah, ya kita tergerak hatinya, ngerasa kasihan, ya prasangka baik aja ya. Ya mungkin ini mah memang bener kali gitu kan. Ya udah kasih aja, nggak usah pakai wejangan gitu. Ya, tapi by default secara umum kita tahu kalau dia orang yang terhormat, apalagi dia orang beriman, dia orang yang soleh, nggak mungkin sampai minta-minta di jalanan, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah merendahkan hambanya yang giat mendekat, kemudian nongkrong di lampu merah minta-minta ke orang, menghinakan diri di hadapan manusia gitu, nggak mungkin. Gitu. Nah jadi itu kita punya ilmu ya dalam mengevaluasi perilaku manusia gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita harus menyampaikan ke setiap orang gitu, karena belum tentu paham juga disampaikan begitu ya. Yang penting kalau mau ngasih, kalau enggak ya sudah gitu, tapi nggak usah diiringi dengan kalimat-kalimat yang kita merasa lebih baik gitu kan ya. Kalau lihat orang seperti itu ya bersyukur aja Allah memberikan nikmat ilmu kepada kita, meskipun hidup susah tapi kita tidak sampai kepada perilaku meminta-minta dan merendahkan diri di hadapan makhluk gitu ya. Kita tetap tawakalnya ke Allah ya. Kita silaturahmi, itu pun kalau ada yang berkelapangan mau bantu, alhamdulillah, kalau enggak apa-apa, Allah yang akan sediakan gitu. Nah kira-kira gitu Indra. Pertanyaan berikutnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan punya 2 usaha,
dua jenis usaha atau dua jenis penghasilan ya, pendapatan, dua sumber. Nah, untuk yang satu usaha itu sudah mencapai nisob dan yang Ya. satunya lagi belum. Bagaimana perhitungan zakatnya? Penghasilan yang sudah mencapai nisob saja atau dari dua penghasilan usaha digabungkan? Begitu, Pak. Ini tentang zakat usaha ya berarti ya. Iya. Uh, uh, ini harus lebih spesifik ya, Ndra, karena prinsipnya itu kan ada yang disebut zakat mal, ya. Ada yang disebut zakat mal, ada yang disebut dengan tadi zakat pertanian lah ya, zakat hasil, zakat hasil. Kalau dia bekerja itu sebenarnya aturan fikihnya ya. Kalau aturan fikihnya dia belanja dulu, dia hitung dulu belanjanya, dia dapat penghasilan. Kalau seandainya dari hasil yang dia dapat, ya, dikurangi dengan belanja bulanannya, ada sisanya itu dikasih kali 12 memenuhi syarat 85 gram emas ya, secara fikih umum ya. Maka itu ada kewajiban nisabnya untuk mengeluarkan zakat gitu kan ya. Tapi kalau seandainya dia mau lebih di atas itu dengan ilmu, ya karena bersyukur kepada Allah, itu akan lebih baik disesuaikan dengan ilmunya tapi, gitu kan. Ya, kalau seandainya dia mengeluarkan tapi tanpa ilmu dan merasa terpaksa, itu juga percuma gitu. Nah, jadi usaha macam-macam gitu. Tapi kalau yang ini saya anggap perdagangan ya, ini saya anggap perdagangan gitu. Oke, kalau dia perdagangan maka perdagangan itu memang dihitung beda dengan penghasilan ya. Kalau penghasilan itu dari gaji gitu kan ya. Dari gaji kita dapat gaji bulanan. Nah, ini dihitungnya sebagai zakat pertanian gitu. Tapi kalau perdagangan ini dihitungnya dari hasil usahamu yang baik-baik ya. Maka keluarkan zakatnya ketika dia panen gitu. Jadi kalau dagang itu pun beda dagang, beda ngitung gitu. Jadi kalau misalkan dia dagang, itu dari hasil penghasilannya langsung disisihin 2,5%. Tidak harus nunggu nisab gitu. Nah, ini harus khusus nih menjawabnya karena zakat itu aturannya sangat ketat dan beda usaha, beda nisab, beda haul ya. Jadi khusus zakat ini ilmunya masif gitu. Nah, jadi kalau seandainya tadi dari dua sumber usaha, satu sudah memenuhi nisab katanya ya, batas, yang satu belum, ya. Prinsipnya, nah itu harus dilihat sebenarnya. Jadi jangan-jangan jenis usahanya yang perdagangan ini tidak ada nisab, langsung dari setiap keuntungan itu nanti langsung diambil 2,5% zakatnya gitu. Sebenarnya itu lebih praktis ya kalau untuk dagang. Jadi nggak usah ditunggu-tunggu, nanti takutnya ada yang kecampur. Justru kalau usaha ini kan lebih banyak faktor tak terduga. Ya. Kalau kita kerja, menerima gaji, faktor terduganya lebih banyak. Kenapa? Berangkat pagi, pulang sore, job desk-nya jelas, sebulan kerja, Sabtu Minggu libur, sebulan dapat gaji sekian gitu. Ya. Nah, kalau dia bisa punya penghasilan tetap, maka nanti dia bisa mengelola belanjanya, butuh motor, butuh rumah, berapa mampunya nyicil gitu kan ya. Semuanya lebih terduga, terukur. Tapi kalau orang dagang itu lebih nggak terukur. Ya. Jadi ya kalau untung, ya kalau ada pembeli hari ini, ya. Kalau ada COVID sekarang juga kan pasar-pasar tutup. Ya. Jadi lebih banyak faktor tak terduganya kalau perdagangan. Nah, karena lebih banyak faktor tak terduganya, memang akan lebih baik tidak menunggu nisab. Ya, lebih baik langsung aja ketika ada keuntungan dari satu produk, potong 2,5%-nya. Dari harga jual dikurangi HPP gitu kan ya. Kemudian dikurangi operasional yang di rata-rata ada hasil di situ ambil 2,5%, keluarin gitu. Kenapa? Karena
Kalau nunggu nisab, jangan-jangan hari ini untung, besok rugi. Hari ini untung, banyak pembeli, besok sepi. Ujung-ujungnya nggak pernah bayar zakat gitu. Justru ketika kita membayar zakat, kita sebenarnya tidak mengandalkan penghasilan itu dari maju tidaknya usaha kita. Ya usaha itu ya sarana aja. Kita hanya mampu berusahanya dagang, ya udah dagang. Tapi justru yang ngasih rezeki kan Allah gitu ya. Maka di situ setiap kali ada keuntungan sedikit keluarin gitu ya. Nah, akan banyak jalan tak terduga usahanya, tiba-tiba ada pembeli ada pembeli baru yang kemudian ngeborong produknya dalam partai besar gitu kan. Jadi harus lebih banyak sedekahnya kalau dagang itu. Justru harus lebih banyak gitu. Atau lebih disegerakan karena kita nggak pernah tahu besok untung atau rugi. Mumpung sekarang ada keuntungan meski sedikit, keluarin. Kalau nunggu besok, belum tentu ada keuntungan kan. Nah itu, kemudian kalau yang satu lagi tadi zakat mal kan. Kalau sudah dikeluarin dari keuntungan dari hasil perdagangan, ya kumpul, dari hasilnya itu dipakai belanja, masih ada sisa tabungan, nah itu nanti masuk ke katakan rekening kan, tabungan. Itu kalau dalam 1 tahun ada lagi zakat mal, zakat harta yang menumpuk, bukan dari hasil, tapi yang disimpan lah begitu ya. Zakat mal itu harta-harta yang dia punya di akhir tahun. Gitu. Ya mungkin itu Ndra, yang bisa saya sampaikan, karena ilmunya memang agak masif gitu, harus khusus. Tergantung komoditinya juga ya Pak. Kita mengidentikan semua dengan dagang masalahnya. Ya, coba misalkan ada orang usaha kuliner, dihitung usahanya kuliner apa ya, jual beli katanya, dagang juga katanya kan. Padahal nggak seperti itu. Kalau jual beli, kalau kuliner beda tuh zakatnya. Ya, produksi dia. Jadi kalau yang namanya dagang itu dia nggak produksi sebenarnya. Ya, kalau dagang itu dia beli murah, ya dia katakan beli partai besar. Dia repackaging dengan paket-paket kecil, dia jual dengan lebih tinggi, ya. Kemudian di situ ada keuntungan, ya. Karena waktu belinya, karena partai besar kan harganya lebih murah. Nah, waktu dia jual retail ada selisih gitu. Nah, dagang itu, yang disebut dagang adalah tidak ada produksinya. Kita beli dari supplier yang lebih murah, kita jual ke segmen pasar yang membutuhkan dengan harga lebih mahal, gitu. Itu dagang. Nah, zakatnya tadi yang 2,5% itu. Iya. Nah, tapi kalau dia misalkan sebelum dijual produksi dulu, beli bahan baku, misalkan kayak Iik tuh somai misalnya. Kan dia beli tepung, beli telur, ya, diadon dulu, dicetak dulu, dibuat dulu, dikukus dan sebagainya. Udah jadi barangnya, baru dijual kan? Itu beda hitungannya gitu. Itu beda hitungannya gitu. Yang ini lebih ke produksi ya. Jadi di ujungnya belum tentu dia juga yang jual, bisa jadi dia cari agen atau apa kan ya. Nah, dia ngeluarin komisi. Nanti kalau zakat perdagangannya yang jual, yang ngeluarin agennya gitu. Tapi kalau si produsennya beda zakatnya gitu. Nah, memang itu harus dikaji lebih lanjut Sindra kalau untuk zakat usaha itu, karena ada rahasia di semua pengaturan itu. Sudah ada yang raise hand ya, Kang Erlangga. Ya. Bangga Kang Erlangga. Assalamualaikum Kang Yudi dan Indra. Waalaikumsalam. Ya, enggak. Ini kan pengen nanya sih, konsultasi terkait dengan pengaturan suami dan istri dalam mengatur rumah tangga, terutama ketika dua-duanya sedang berkarir. Nah ini kuncinya seperti apa nih? Karena kan kalau misalkan ngelihat di rumah tuh ada anak, kemudian istri juga kerja, kadang juga dibantuin, tapi rasanya seperti beratnya melihat istri sama beban kerja dan membesarkan anak gitu. Itu gimana? Iya. Baik, saya coba kasih kaidah ya. Ya, saya coba sharing kaidah. Kalau di kita itu
kultur kulturnya berbeda ya, settingnya berbeda. Indonesia dengan di luar negeri juga berbeda gitu. Kalau di kita satu rumah tangga ya bukan hal yang aneh ketika ada orang yang diperbantukan kan begitu ya. Ada orang yang diperbantukan. Jadi entah itu bisa itu saudara jauh, bisa itu bibi ataupun siapapun, tapi kalau di Indonesia bukan hal yang aneh di dalam rumah tangga itu ada yang membantu gitu ya. Nah, sehingga di Indonesia itu ketika suami istri dua-duanya bekerja, itu juga bukan hal yang aneh ketika orang tua kemudian turun tangan gitu ya. Secara kebiasaan kultur setempat itu sudah begitu. Ya, jadi kita nggak bisa kayak gaya bule, suami istri bekerja, kemudian anaknya taruh di penitipan anak gitu ya. Sedih neneknya sama kakeknya kan. Ya, kata nenek sama kakeknya, ini nenek kakeknya masih hidup kok malah ditaruhnya di daycare katanya. Gitu. Ya kan? Jadi belum tentu sesuatu yang baik di dalam kultur ya bangsa yang lain itu sama dengan kita ya. Belum tentu yang di luar itu baik, yang di sini jadi baik, atau belum tentu yang di luar itu dianggap buruk, yang di sini buruk, nggak gitu. Jadi kita lihat, justru kita harus banyak bersyukur ya. Kita hidup di Indonesia, ya gaji itu kadang-kadang nggak gede-gede, gitu. Sehingga suami istri kadang-kadang dua-duanya harus berkarir. Tapi alhamdulillah si neneknya malah seneng kan. Untung anakku dua-duanya kerja, jadi cucu sering di rumah katanya kan. Ya kalau itu dilakukan dengan kebaikan, semuanya itu senang, syukur, itu rezeki akan tetap mengalir. Kita nggak bisa dengan budaya Arab misalkan. Ya, perempuan nggak boleh bekerja, ya, semua di rumah, nggak boleh keluar rumah gitu. Wah, pada kabur kalau yang di Indonesia, gitu kan ya. Dia mau dengan ibu-ibu PKK, mau belanja keluar, mau arisan, mau apa gitu. Jadi kita harus melihat bahwa setiap kultur itu ada yang khasnya gitu. Ya, selain itu setting Allah yang izinkan ya. Kalau di luar negeri bisa saja pengen nyari pembantu di rumah, tapi biayanya mahal gitu. Kalau kita kan dikit-dikit panggil tukang, dikit-dikit mobil rusak, masukin bengkel, terjangkau lah. Kalau di luar negeri, mobil rusak masuk bengkel, wah udah mahal itu. Akhirnya yang terjadi apa? Beli buku tentang otomotif, belajar Sabtu Minggu, akhirnya ngoprek-ngoprek sendiri kan gitu ya. Jadi setiap tempat itu settingnya, kondisinya Allah yang desain berbeda-beda. Nah jadi kalau tadi Angga tanya, gimana cara menyikapi, ya pertama harus syukur dulu. Pertama harus syukur, kalau istri bekerja, suami bekerja, kemudian anak akhirnya dititip sama orang tua gitu kan ya. Tanya ke orang tua, berat nggak gitu kan. Kalau kira-kira, oh nggak apa-apa kamu kerja aja nanti biar sama mama katanya gitu ya. Oh berarti alhamdulillah kita membahagiakan kan. Tapi ya susunya, belanjanya ya kasih bekalnya kan ke orang tua. Jadi ini nanti kalau mau jajan buat si dede dari si anaknya ngasih ke orang tuanya kan rasanya kebahagiaan besar buat seorang nenek, seorang kakek bisa ngejajanin anak ya, bisa ngejajanin cucu gitu. Tapi kadang-kadang sang nenek, sang kakek ada juga yang kondisinya terbatas. Tapi kalau dibekelin sama anaknya yang bekerja, dia nyenengin cucu itu, wah udah surga sendiri gitu. Nah kemudian kita tanya ke orang tua, berat enggak gitu. Kalau dia oke, ya sudah alhamdulillah. Kemudian tanya juga ke istri gitu kan, kamu gimana bekerja gitu kan ya, dengan ngatur seperti ini kira-kira masih kuat atau enggak gitu. Ya memang tetap harus rasional dihitung. Ya pengeluaran kita berapa hari ini dari gaji saya dan gaji kamu, kalau digabung ya ini pas-pasan lah gitu ya. Tapi kalau misalkan gaji suami berlebih ya, tapi istri kondisinya juga berkarir, belum tentu juga yang lebih baik udah mah kamu stop kerja aja karena saya penghasilannya sudah memadai buat menanggung kita. Ya istrinya bilang ya udah saya berhenti kerja karena penghasilan dari suami full, tapi uring-uringan istrinya karena energinya berlebihan, disuruh di dapur aja, masak aja, ngurus anak aja. Jadi kita juga harus tahu istri kita, makmum kita, apa kebutuhannya kan.
gitu. Jadi yang terbaik itu nggak ada yang sama, nggak di setiap orang ya. Ya kalau misalkan istrinya, ya kalau memang ada rezekinya bikin usaha sendiri, saya ngelola dari rumah, kayaknya seneng tuh katanya kan ya. Ya kita coba bangun format itu sehingga istri nggak usah bekerja secara formal di luar, gitu kan ya. Tapi dari hasil yang ada, investasi bikin sebuah usaha yang dikelola oleh istri dari rumah, ternyata dia seneng, bisa sambil ngurus anak, tapi juga ada kegiatan gitu. Jadi memang kita harus mohon ke Allah seperti apa membangun yang terbaiknya. Jadi belum tentu disuruh berhenti hanya satu yang kerja di rumah malah uring-uringan, bisa gitu. Kalau uring-uringan tuh malah jadi buruk di rumah tangga nanti. Gitu. Ya kira-kira gitu, enggak? Pengalaman sih bener sih Kang, jadi naruh di daycare karena ibunya uring-uringan. Kenapa Oke. lebih memilih anaknya ditaruh di daycare? Ketika Iya, sekarang iya. pandemi, lebih banyak di rumah uring-uringan juga. Iya, enggak. Jadi tadinya ditaruh di daycare, apa namanya, orang tua kok ditaruh daycare gitu ya. Setelah sekarang ditaruh pandemi dititipin, aduh ya repot juga gitu ya. Ya jadi ya kalau mampu ya cari juga babysitter atau apa gitu ya. Atau tetangga sekitar yang memang nggak punya pekerjaan, membutuhkan pekerjaan. Jadi tetap diawasi sama neneknya, kakeknya, tapi ada yang diperbantukan. Mungkin itu solusi. Jadi kadang-kadang kita harus nyari setting yang bukan artinya kemudian ditarik dari rumah orang tua gitu kan ya. Orang tua ngeluh ya mungkin karena udah capek, udah sepuh. Tapi ternyata barangkali ada tetangga sekitar yang telaten ngurus anak, tapi hari ini dia mungkin punya rumah tangga, suaminya juga terhalang dari pekerjaan karena COVID ya. Ternyata dia pas nih, kita kerja dua-duanya, anak ditinggal di orang tua, ternyata ada tetangga yang telaten ngurus anak, tapi dia nggak punya penghasilan. Nah, itu tadi jangan-jangan kita harus memasang-masangkan supaya rezekinya, justru itu bersyukur tuh begitu. Pasti ada pasangannya tuh kalau seperti itu. Ya gitu, nggak? Siap. Nun, Kang Yudi. Sama-sama. Jadi memang jawabannya nggak bisa to the point, nggak ada yang sama. Itulah prinsip Al-Quran, setiap orang tuh harus pandai membaca, kalau saya settingnya gimana ya. Kalau dengan setting saya seperti ini, yang disebut bersyukurnya kayak apa nih modelnya gitu kan. Nah setiap orang tuh harus nyari itu, karena nggak ada bentuk syukur yang sama persis di setiap orang gitu. Nah justru kalau kita masing-masing membaca kehidupannya sendiri-sendiri, ya sesuai yang, ya seringkali orang nggak bisa adil dan nggak bisa bersyukur karena lebih banyak baca kehidupan orang. Nah kalau tadi kan kita baca kehidupan kita sendiri, nah kira-kira dengan setting kehidupan kita, bersyukurnya kayak apa modelnya gitu. Kalau itu benar caranya, nanti Allah kasih bukti ditambah nikmatnya, ada bantuan gitu kira-kira. Ya, di sini ada yang di luar negeri nih, ada Mbak Lin ya. Kan beda ya kesulitannya di sana dengan di Indonesia. Orang yang nggak pernah ke sana mikirnya, wah pengen ke luar negeri ya. Begitu orang yang Alhamdulillah beda sekali, Kang Yudis. Betul, Mbak. Tapi Iya, tentu semua harus dikerjakan sendiri ya. Mau Benar-benar. tidak mau ya kita tidak punya pilihan. Apalagi kalau saya melihat wah di Indonesia betul-betul mewah ya untuk saya melihatnya gitu, karena orang tua bisa bisa dititipi anak cucu gitu ya. Begitu. Kalau di sini terbatas. Iya, cuman di sini sedihnya kalau udah melihat bahwa ada baiknya orang tua di sini kan rata-rata dikirimkan ya ke rumah jompo gitu. Jarang sekali si anak itu yang mengurusi orang tua gitu. Nah, untuk saya itu sebetulnya saya shock juga tuh awal-awal gitu. Karena saya bilang ke suami saya, pokoknya orang tua kamu kita urus gitu. Suami saya bingung juga tuh awalnya. Iya. Gitu, karena untuk mereka sudah terbiasa, sudah diprogram gitu. Bahkan sampai ke urusan kematian untuk penguburan dan lainnya itu sudah direncanakan tuh. Sudah kaplingnya sudah dibeli, peti mayatnya juga sudah disiapkan, sudah dipilih. Sudah terorganisir gitu. Untuk saya itu shock gitu, yang hal seperti itu harus ada waktu untuk beradaptasi juga. Iya betul. Gitu. Jadi memang betul perbedaan kultur ya.
Ya memang di Al-Quran tuh bil ma'ruf disebutnya, Mbak Lin. Jadi bil ma'ruf itu sesuai dengan kebaikan itu nggak sama di setiap kebudayaan. Betul, Gitu. ya. Jadi urf itu kan terkait dengan adat istiadat, kebiasaan gitu ya. Jadi kalau di kita ditaruh mungkin di panti jompo, orang tuanya merasa dibuang gitu ya. Kalau di Iya, luar negeri, karena memang polanya dari muda juga biasanya lebih independen gitu ya, antara anak orang tua, anak udah usia tertentu dia sudah mandiri lah gitu ya kalau iya. Rata-rata luar orang tuanya negeri. tuh orang tua yang ditempatkan di panti jompo itu mereka rata-rata bilangnya kami tidak Hmm. mau memberatkan anak-anak kami yang memang harus berkarir dan mengurus untuk secara finansialnya gitu, secara keduniaannya jangan sampai terganggu begitu. Iya, 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 iya. Ya memang itu Mbak. Jadi Eh, kadang-kadang ketika kita memaksakan, misalkan di luar negeri mereka disuruh dirawat di rumah, yang harus ditanya memang orang tuanya dulu. Ya karena kadang-kadang jangan-jangan stres ditaruh di rumah karena kalau di panti jompo banyak temennya misalkan ya. Tapi untuk kita budaya timur memandang itu kan sebagai sesuatu yang kok orang tua nggak dipelihara sama anaknya gitu kan ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata juga di Indonesia sebenarnya sama gitu. Jadi kalau saya tuh juga suka iseng tuh nanya-nanya ke ya yang sudah pada jadi nenek-nenek lah gitu ya. Ya kalau ditanya udah ikut sama anak aja nggak pada mau ya. Kalau aduh pengennya sehat supaya nggak ngerepotin anak. Ya kalau bisa sih punya rumah sendiri meskipun nggak jauh dari anak gitu ya. Tapi kalau nyatu tuh di satu rumah kadang-kadang nggak nyaman gitu kan. Jadi kalau dulu nih Pak Nana juga pernah nanya ya Pak Nana ya. Dulu almarhumah kan ibu sama ya udah sepuh anak-anaknya yang khawatir kan di Subang ya Pak ya. Di Subang Pak Nana ya. Jadi pengennya anak-anaknya ibunya itu sudahlah dipindahkan saja supaya ikut sama anak. Ibunya stres gitu kan. Jadi biarpun sudah sepuh tetap ternyata bisa mandiri itu bahagia. Tapi yang penting anaknya kalau ada apa-apa iya, harus cepat respon gitu ya. iya. Nah, Dan jadi mungkin ada konflik tersendiri ya, Kang. Ya, ada konflik tersendiri kalau misalnya si orang tua itu bergabung di rumah tangga si anak gitu. Ada betul betul ketidakcocokan ya, selalu ada ya Hmm, konflik lah gitu. Dan itu betul. memang ya banyak juga yang menyarankan ya sebaiknya mungkin di Hmm, di satu halaman tapi berbeda rumah gitu. betul 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 Mbak Lin. Nah, jadi itu berbuat adil, berbuat baik itu memang eh, tidak bisa didefinisikan secara persis gitu ya. Di setiap kultur itu ada cara yang apa namanya yang paling adil gitu di sisi Allah. Misalkan Iya, contoh kita pernah bahas kalau misalkan di pasar tradisional gitu ya. Pasar tradisional kan kita biasa budaya tawar menawar ya Mbak ya. Ya. iya betul. Iya. Jadi ibu-ibu itu ya meskipun coba kalau di pasar tradisional tapi pakai bandrol harga gitu, ada barcode-nya kan, nggak seru kata ibu-ibu itu. Justru kalau di pasar tradisional itu boleh turun nggak 500 gitu ya. Turun sedikit Iya. itu kepuasannya lain gitu kan ya. Nah jadi kita bilang kayaknya lebih adil kalau dikasih barcode harganya fix. Belum tentu karena pasar tradisional punya sebuah kebiasaan berbeda, punya kenikmatan yang berbeda. Tapi kalau dikatakan swalayan, tapi nggak ada harga price tag gitu, repot kan? Di kasir tuh tawar menawar gitu ya. Ini boleh turun Betul. lagi nggak gitu kan? Jadi Ngantri di kasir nanti. betul. Jadi kita nggak boleh menukarkan begitu saja. Padahal kita belum ngerti betul kenapa ya kalau di sini kayak gini, kalau di sana kayak gitu. Nah kadang-kadang Allah itu menyuruh kita untuk membaca karena kebaikan itu berbeda-beda di setiap tempat gitu. Ya Tempat, gitu. iya. Nah, dalam kehidupan kita itu sebenarnya jadi mungkin setiap orang kan punya ujian. Nah, cara saya menjawab ujian saya nggak akan sama dengan cara Mbak Lin, caranya Angga gitu ya. Tergantung bahan bakunya, cara jawabnya yang sesuai yang Allah paling ridhoi oleh setiap orang harus dibaca sesuai settingnya gitu. Jadi makanya Al-Quran tuh hanya memberikan prinsip utama. Nah, prinsip utama itu silakan masing-masing mengambil pengajaran kemudian
sesuaikan dengan kebutuhan dan setting kehidupannya masing-masing gitu. Itu Quran, jadi kadang-kadang sulitnya di situ. Dia nggak bisa hanya dibaca langsung diterapin gitu. Jadi kita baca prinsipnya, kita harus baca kehidupan kita. Nah, di antara dua bacaan itu kita mohon ke Allah gimana nih cara untuk menyatukannya supaya dunia kita dijawab menggunakan kalimah Allah gitu. Sahabat-sahabat, kita akhiri ya karena sudah lewat zuhur. Alhamdulillah. Saya langsung tutup aja ya, Ndra. Baik, sahabat-sahabat, tidak butuh ada lagi kata penutup rasanya ya. Terima kasih sudah hadir di kajian siang ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya terkait prinsip-prinsip nafkah. Mungkin satu catatan bahwa di Al-Quran tidak banyak berbicara tentang sumber masuk. Gitu. Yang ada juga jika engkau bertakwa, Allah kasih rizki dari arah tak terduga. Gitu. Jadi sumber masuknya dari A, B, C Allah nggak terlalu bahas. Ya. Pokoknya kamu takwa aja, nanti Allah kasihnya dari arah yang tak terduga. Tapi saluran keluar Allah spesifik. Zakat kemana, infak kemana, ya kondisinya seperti apa gitu ya di dalam membantu orang itu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau nggak bisa pakai harta, ya pakai tenaga. Kalau nggak bisa pakai tenaga, ya dengan nasihat. Kalau nggak bisa dengan nasihat, ya seminimalnya jagalah dari nyakitin orang ya. Jadi Allah itu spesifik, detail sekali ketika berbicara tentang saluran pembelanjaan, amal pengeluaran gitu. Tapi sumber masuk Allah nggak terlalu banyak ngebahas. Nah tentu itu sebenarnya kalau kita pandai membaca ada rahasia gitu. Karena manusia itu sebenarnya memang tidak terlalu penting untuk memikirkan sumber masuk. Itu urusan Allah kalau ngasih rezeki. Yang penting dia beramal soleh sesuai yang dimudahkan. Ya. Nah yang tugasnya manusia adalah pikirkan kalau Allah kasih rezeki, bagaimana mengeluarkannya agar Allah makin ridho gitu. Ya itu aja mungkin pesannya. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.